Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Saya harap semua dalam keadaan baik ya. Sama seperti saya, baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara juga dalam keadaan baik ya. Renungan hari ini sekitar ya persoalan-persoalan tentang hidup ya. Hidup itu ternyata ada banyak pertanyaan ya. Hidup itu apa? Hidup itu seperti apa? Hidup itu mengapa? Hidup itu berapa lama? Dan ada masih banyak lainnya ya. Nah, berikut adalah contoh-contohnya. Nah, ada orang berkata hidup ini seperti secangkir kopi, pahit dan manis bertemu dalam kehangatan. Anonim ya. Jadi hidup seperti kopi, kadang-kadang pahit, kadang-kadang manis. Tapi kalau itu berpadu menjadi satu dalam kehangatan, itu menjadi nikmat ya. Kehangatan menimbulkan kenikmatan. Lalu ada orang yang juga yang berkata begini ya, hidup itu seperti bersepeda. Kalau kamu ingin menjaga keseimbanganmu, kamu harus terus bergerak maju. Jadi jangan stuck, jangan berhenti, tapi terus bergerak maju. Entah itu kencang ataupun pelan, yang penting ada gerakan ke depan, bergerak maju. Nah, yang lain berkata, hidup itu proses, jangan banyak protes. Wah, ini kalimat ini cukup mengena ya. Hidup itu proses, jangan banyak protes. Memang kecenderungan manusia itu banyak protes ketika mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, ya. Tapi ternyata hal-hal yang tidak menyenangkan itu adalah bagian dari proses itu ya, proses menuju dewasa, proses menuju kehidupan rohani yang lebih baik dan lain sebagainya ya. Nah, ini yang lebih sadis ya. Hidup itu hanya bagaimana cara kita menunggu mati. Wah, ini kalimat ini sungguh dahsyat sekali, mengerikan ya. Hidup itu hanya bagaimana cara kita menunggu mati, karena memang setelah manusia jatuh dalam dosa, semua berujung pada maut dan semua orang mengalami kematian. Dan kita sebenarnya hanya menunggu. Nah, bagaimana dalam waktu menunggu itu? Apa yang harus kita lakukan? Nah, itu beberapa kata-kata mutiara ya, kata-kata kalimat-kalimat pendek yang mengena berkaitan dengan hidup itu. Nah, kali ini kita akan melihat hidup dari perspektif Ayub pasal 7 ayat 1 sampai 10. Melihat hidup dari perspektif Ayub pasal 7 ayat 1 sampai 10. Nah, Bapak Ibu Saudara tahu ya bahwa Ayub ini adalah orang yang saleh, orang yang takut Tuhan, orang yang baik secara rohani ya. Namun Tuhan izinkan dia dicobai atau digoda oleh kuasa iblis ya, dengan harapan Ayub ini mengutuki Tuhan Sang Pencipta, imannya menjadi rapuh dan hancur ya. Tetapi justru sebaliknya, Ayub ini pribadi yang luar biasa. Di tengah kesulitannya itu imannya tidak pernah padam ya. Istrinya mengajak untuk mengutuki Allahnya, tapi Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita simak, kita baca dulu Ayub 7 ayat 1 sampai 10. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya, demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan.
Bila aku pergi tidur, maka pikirku, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang, dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Berenga dan abu menutupi tubuhku, kulitku menjadi keras, lalu pecah. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas, mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Orang yang memandangku tidak akan melihat aku lagi, sementara engkau memandang aku tidak ada lagi. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah kalau zaman sekarang dikatakan curhat ya, curahan hati dari Ayub ya. Ayub itu berkeluh kesah pada Sang Pencipta ya. Dia punya rasa kecewa dengan sahabat-sahabatnya itu yang menuduh dia berbuat yang tidak benar ya. Nah, ini saya tidak panjang lebar karena Bapak Ibu Saudara sudah tahu ya, kisah Ayub ini orang yang dulunya kaya raya, punya banyak harta benda, punya banyak ternak dan budak-budak dan lain sebagainya ya, kekayaan waktu itu ya. Punya anak-anak juga ya, yang kemudian meninggal semua, ternaknya hilang, begitu menderita. Tetapi di tengah penderitaan itu dia punya iman yang luar biasa. Sampai akhirnya dia mengalami kemenangan dan Tuhan mengembalikan, memulihkan keadaan Ayub. Bahkan kemuliaannya lebih daripada sebelum dia mengalami pencobaan. Ya. Nah, bagaimana kita melihat hidup ini dari perspektif Ayub ya? Ya, yang pertama, hidup itu perjuangan. Ya, hidup itu perjuangan. Jadi hidup bukan tempat bermain, bukan tempat rekreasi. Sebenarnya hidup itu adalah perjuangan. Walaupun dalam perjuangan kita perlu rehat sejenak ya, santai-santai. Tapi secara umum hidup itu perjuangan. Nah, ayatnya di sini ya. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari orang upahan? Seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikian dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka pikirku, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Berengat dan abu menutupi tubuhku, kulitku menjadi keras, lalu pecah. Nah, kata bergumul, ini dari kata safa. Safa itu bisa war, battle, struggle, dan lain-lain ya. Ini berkaitan dengan perang ya. War itu perang, battle juga ya, pertempuran, struggle, perjuangan. Ya, nah intinya ke arah situ ya. Hidup itu perjuangan, pergumulan, seperti peperangan. Nah, juga dikatakan seperti orang upahan. Orang upahan itu dibayar supaya dia kerja, ya. Jadi hidupnya hanya kerja, upahan ini. Karena kalau tidak kerja dia tidak akan dapat upah. Nah, dikatakan di sini tadi ya. Jadi inilah menggambarkan bahwa hidup itu perjuangan. Karena kita harus bergumul, kita ini seperti orang upahan, seperti budak, seperti orang bawahan yang disuruh-suruh terus ya kan. Tapi memang itu dikatakan harus. Bukankah manusia harus bergumul di bumi? Manusia di bumi ini memang penuh dengan pergumulan, penuh dengan persoalan ya. Harus manusia harus bergumul. Jadi ini bukan pilihan wajib tidak wajib ya, bukan sebuah pilihan, tapi ini keharusan, harus bergumul. Nah, Ayub bergumul dalam banyak hal. Ayub ini bergumul dalam banyak hal. Kesehatan ya, nih kesehatannya
Di ayat 5 dikatakan berenga dan abu menutupi tubuhku, kulitku menjadi keras lalu pecah. Nah, ini mengerikan sekali ya. Bayangkan dia begitu gatal, kulitnya keras, lalu gatal sekali, dia harus pakai debu atau abu, ya pakai beling lagi. Aduh, tidak bisa membayangkan betapa penderitaan yang dialami Ayub ini ya. Kemudian kulitnya jadi keras lalu pecah. Wah, ini pasti menimbulkan aroma yang tidak sedap ya. Kulitnya pecah, ini keras dan kemudian pecah. Nah, ini dia sedang bergumul dalam kesehatan. Tapi bukan hanya itu ya. Ayub juga bergumul dalam kesepian atau kesendiriannya. Biasanya dia dengan istrinya dan anak-anaknya dan juga budak-budaknya ya. Tapi setelah peristiwa yang Tuhan izinkan itu, dia tidak punya anak lagi. Kemudian orang-orangnya juga banyak yang mati dan dia harus menanggung kesendirian, kesepian itu ya. Istrinya berkata, kutuki saja lah, dan kemudian matilah. Jadi jiwanya juga penuh persoalan ya, kesepian, ketidakbiasaan, biasanya menikmati hidup, ini penderitaan yang dia alami ya. Lalu dia juga bergumul dalam imannya ya, imannya kepada Tuhan. Istrinya membujuk-bujuk, sudah kutuki Allahmu lalu mati. Tapi dia tidak mengikuti saran dari istrinya, tapi dia imannya kuat ya. Sampai akhir, sampai Tuhan memulihkan keadaannya. Lalu juga dia bergumul tentang kecemasan atau rasa cemas ya. Di ayat 4 dikatakan, bila aku pergi tidur maka pikirku bila kau akan bangun. Tetapi malam merentang panjang dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Rasa cemas, gelisah sampai dini hari. Nah, ini juga penderitaan yang sangat ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, semua orang sedang bergumul. Semua orang sedang bergumul ya. Seorang petani bergumul bagaimana dia dapat modal untuk tanam, bagaimana dia harus membeli bibit, bagaimana dia harus bekerja banting tulang, dan hasilnya tidak setiap hari ya, sedangkan kebutuhan setiap hari. Nah, ini pergumulannya seorang petani. Seorang nelayan juga kadang-kadang kalau tangkapannya bagus ya senang, tapi kadang-kadang juga tangkapannya sedikit atau tidak ada, ini juga pergumulan ya. Tukang becak juga sama, kadang-kadang ada orderan untuk ngantar orang, kadang-kadang tidak ya. Nah, semua orang bergumul ya, baik orang miskin, orang kaya. Orang miskin bergumul bagaimana supaya dapat makan ya. Orang kaya juga bergumul supaya bisa menjaga hartanya. Bagaimana menjaga agar orang lain tidak bisa masuk dan mencuri ya. Banyak. Presiden pun bergumul memikirkan seluruh bangsa ini, masyarakat ya. Jadi semua orang bergumul ya. Apalagi kita ya. Ada satu lelucon ya pada saat bulan gerhana bulan maksud saya. Pada saat gerhana bulan itu ada orang berkata, kalau orang Amerika itu berpikir bagaimana supaya bisa tinggal di bulan ya. Membuat pesawat, kemudian membawa orang ke bulan, tinggal di bulan dan sebagainya. Tapi kalau orang India, nah, mereka berpikir bagaimana bisa main film di bulan. Wah, bulan itu tempat bagus untuk main film ya. Tapi orang Indonesia, pikirannya masih nyicil dari bulan ke bulan. Ya, itu memang fakta ya. Walaupun lelucon, tapi ada kebenarannya juga ya. Jadi semua orang sedang bergumul. Karena itu
mari berjuang, tidak mudah putus asa dan cari peluang, ya, cari usaha kalau sedang bergumul dengan keuangan atau bergumul dengan apa, ya, banyak, ya. Jadi jalani hidup ini dengan daya juang yang tinggi, tidak mudah putus asa, ya, tidak banyak protes, tapi jalani prosesnya. Jadi dunia ini bukan tempat kita bermain, tapi dunia ini adalah tempat kita berjuang, ya, mencapai hal-hal yang kita inginkan, yang terbaik tentunya, ya, keinginan yang, ya, berkenan di hadapan Tuhan, ya. Anak-anak muda berjuang untuk pendidikannya, orang-orang tua juga berjuang untuk anak-anaknya. Semua orang sedang berjuang. Jadi jangan hanya sekedar merenungi nasib ini, tapi tidak berjuang, ya. Berjuanglah melalui pikiran, melalui tenaga, dan melalui apa yang kita bisa, ya, sehingga terobosan-terobosan ada dalam hidup kita, ya. Nah, satu lagi, ini quote yang menarik nih, ya. Namanya hidup pasti banyak rintangan. Kalau banyak rantangan namanya catering, betul, ya. Kalau banyak makanan rantangan ini namanya catering. Kalau banyak rintangan, nah itulah hidup. Jadi hidup itu banyak rintangan, tidak masalah. Hidup itu perjuangan, karena itu berjuanglah, karena itu bergiatlah. Itu. Oke, yang kedua, hidup itu singkat. Ternyata hidup itu singkat atau sementara atau tidak lama, ya. Kita perhatikan teksnya di sini, ya. Ayat 6, hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas, mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Orang yang memandang aku tidak akan melihat aku lagi. Sementara engkau memandang aku tidak ada lagi. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak. Torak itu kalau dilihat di kamus itu alat tenun itu, ya. Alat tenun itu sebenarnya cepat, ya. Tapi ini lebih cepat, nah, daripada torak itu. Nah, ini adalah gaya bahasa hiperbol, ya, dibesarkan, ya, dan juga ini perbandingan. Nah, intinya adalah bahwa hidup itu singkat, cepat. Lalu dikatakan di sini hidupku hanya hembusan nafas. Jadi singkat juga, ya, seperti kita menghembuskan nafas yang sebentar saja, ya. Cepat sekali. Nah, Yakobus, penulis Perjanjian Baru, ya, mengatakan hidup itu seperti uap. Wah, uap itu sebentar kelihatan, sebentar lagi lenyap. Nah, ini Mazmur 103 15-16. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikian ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi, dan temannya tidak mengenalnya lagi. Jadi seperti rumput, sekarang ada, besok bisa sudah dibuang ke, ya, ke api, ya. Jadi singkat sekali. Seperti rumput, seperti bunga di padang, demikian ia berbunga. Ketika angin melintasinya, tidak ada lagi. Nah, itu singkatnya hidup. Lalu, Mazmur 90 ayat 10-12. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan buruk kamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. 70 tahun. Jika kuat 80 tahun. Kalau lebih dari itu, ya sudah penderitaan itu, ya. Bukan hanya encok, pegelinu, tapi juga sudah semua organ-organnya itu mulai lemah, fisiknya lemah, ya. Itu penderitaan kalau terlalu lama dalam keadaan fisik yang kurang baik. Nah, itu malah penderitaan, ya. Kecuali kalau umur panjang dan sehat-sehat terus, kuat terus, nah itu tidak masalah, ya. Tapi ini dibatasi, ya. 70 tahun, jika kuat 80 tahun.
Nah, hidup itu bisa digambarkan seperti huruf A, B, C, D ya. Ini ada A tapi tidak lihat ya. Ini B. Nah, ini D ya. Ini C, ini D ya. B itu born, lahir. D itu die, mati ya. Ini lahir, ini mati. Nah, di antara B dan D ini ada huruf C ya. C itu choice atau chance, kesempatan atau pilihan. Jadi di antara kelahiran dan kematian itu ada banyak pilihan, ada banyak kesempatan ya. Nah, karena itu gunakan kesempatan dengan baik. Kita tidak tahu ya kapan Tuhan panggil kita. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita ya. Ada yang 25, ada yang 35 tahun sudah Tuhan panggil, ada yang 40 Tuhan sudah panggil ya. Kita tidak tahu. Yang jelas kita sudah pegang nomor antrian itu. Tinggal kapan? Nah, kita tidak tahu. Jadi selama kita hidup ya gunakan kesempatan yang baik ya. Ini ada quote yang menarik ya. Bukan kematian yang aku sesali, tapi kehidupan tanpa makna. Nah, hidup itu singkat ya. Tapi kematian aku tidak menyesali ya. Seberapapun umur kita yang Tuhan kasih, kita tidak akan menyesali. Bukan kematian yang aku sesali, tapi kehidupan tanpa makna. Nah itu, kalau hidup tanpa makna, hidup ya hanya sekedar hidup, wah itu yang membuat penyesalan ya. Hidup harus diisi dengan hal-hal yang baik ya. Hidup terlalu singkat untuk disesali. Jangan hidup di masa lalu, mengingat masa lalu terus, tapi yang kita pikirkan adalah hidup sekarang dan masa yang akan datang. Jadi hidup itu singkat, jangan banyak digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna ya. Fokus, yang studi ya studi dengan baik, yang bekerja ya bekerja dengan baik. Yang ketiga, hidup itu sekali ya. Hidup itu sekali. Hidup itu perjuangan. Yang pertama, yang kedua, hidup itu singkat. Yang ketiga, hidup itu sekali. Ayatnya yang ke-9, sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Tidak lagi kembali, tidak akan muncul karena hidup memang sekali ya. Jadi kematian itu bukan piknik, bukan jalan-jalan. Kematian itu perpisahan selamanya antara orang yang masih hidup di dunia ini dengan orang yang meninggal ya. Dan tidak akan muncul kembali atau tidak akan ya, kembali ke rumahnya, tidak dikenali. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar ya kesaksian dari Bapak Pendeta Dautoni. Dulunya dia mantan ya dukun atau paranormal atau ya istilahnya punya ilmu-ilmu ya, ilmu hitam atau ilmu putih itu. Dan dia punya ilmu ngrogoh sukmo, bisa keluar dari jiwanya bisa keluar dari raganya. Nah, konon katanya dia bisa keluar dan melihat ada satu tempat yang disebut dengan dunia orang mati itu, dan kalau orang sudah masuk situ tidak akan kembali. Itu kesaksian dari beliau ya. Tapi kita melihat di Alkitab ini ya, bahwa benar juga ini, bahwa tidak akan kembali ya, tidak akan kembali lagi. Karena itu hidup itu sekali ya, tidak akan muncul. Jadi percuma kalau orang mati itu dikasih sesajen, dikasih makan minum, karena bukan orang yang sudah mati itu yang akan minum ya kan, yang akan menikmati sajennya, itu tidak akan. Nah, tapi itu kepercayaan orang lain ya, kita menghormati, tapi untuk iman kita, iman Kristen, kita tidak lakukan hal-hal yang seperti itu karena kita meyakini bahwa orang yang sudah masuk ke dalam dunia orang mati itu tidak kembali lagi ya. Kecuali nanti ada kebangkitan kembali ya, itu dibangkitkan ya.
Itu persoalan yang berbeda ya. Nah, sekali kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, ini jam dinding ya. Ini berputar. Nah, ada baterainya. Nah, suatu saat baterai itu akan habis ya. Dia berputar, terus lama-lama baterainya itu kehilangan kekuatannya, akhirnya berhenti. Tidak tahu berhenti di angka 3, angka 4, angka 5, 6, 7, 8 atau 9 atau 10, 11, 12 atau 1, kita tidak tahu ya. Tapi yang jelas dia akan mati ya. Nah, bedanya kalau jam dinding itu bisa diisi lagi, diganti baterai yang baru, tapi kalau jam kehidupan kita tidak bisa isi lagi. Kalau sudah mati ya sudah, itu sekali saja. Sekali umur hidup kita ini sekali saja ya. Nah, karena itu hidup hanya sekali ini buatlah berarti. Jangan sia-siakan ya. Hanya menjalani hidup menuruti keinginannya, tidak berguna, tidak bermanfaat. Nah, itu percuma ya. Hidup itu sekali buat berarti. Ini contohnya lilin ini ya. Lilin ini dia hidup dan dirinya yang terbakar sebenarnya ya. Ini yang terbakar ini ada lilinnya ini ya. Ada api, ini panas, dan ini terbakar dan menghasilkan api. Sebenarnya dianya yang terbakar nih ya. Semakin pendek, dan akhirnya habis. Tetapi yang menarik dari lilinnya adalah bahwa dia berguna ya, memberi terang di sekitarnya sehingga orang-orang mendapat manfaat ketika kondisi gelap seperti ini. Di lilin ini gambaran dari hidup kita ya. Jadi seperti lilin, berguna, bermanfaat bagi orang lain walaupun ya kecil peranannya, tidak seperti lampu PLN yang terang ya. Ini kecil nyalanya tapi bermanfaat, berguna bagi orang lain. Nah, mari, karena hidup itu sekali, biar itu berarti. Berarti bagi siapa? Yang pertama ya bagi Tuhan ya. Bagi Tuhan, apa yang kita miliki itu semua dari Tuhan, kita kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Hidup kita berarti bagi keluarga, itu jelas ya. Keluarga kita harus kita kasihi, kita harus bermanfaat bagi keluarga kita, berarti bagi mereka. Juga berarti bagi pelayanan, bagi gereja Tuhan, itu ya. Dan mungkin berarti bagi komunitas kita yang lain selain gereja dan lain sebagainya ya. Jadi bukan persoalan berapa lamanya kita hidup, tapi seberapa bermaknanya kita hidup ya. Untuk apa hidup panjang-panjang tapi tidak bermakna ya. Seperti Tuhan Yesus di dunia ini ya kurang lebih 33 tahun saja hidup Tuhan Yesus di bumi ini. Tapi kehidupannya bermakna ya. Dia menyerahkan dirinya, rela mati di kayu salib untuk apa? Untuk menebus kita, untuk menggantikan kita sehingga kita punya pengharapan akan kehidupan yang kekal, yang abadi ya. Tuhan Yesus tidak panjang umurnya di dunia ini ya, tapi walaupun pendek, walaupun hanya sekali, tapi sudah sangat berarti ya, sangat berarti. Kita yang berdosa ini diberi pengharapan akan kemuliaan kekal, akan surga. Siapakah kita? Dengan kemampuan kita tidak mampu, tapi karena anugerah saja. Tuhan Yesus menggantikan kita sehingga kita punya pengharapan akan surga. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus ya, memberi contoh kepada kita bahwa hidup itu harus berarti. Bukan seberapa lama kita ada di dunia ini, tapi seberapa bermaknanya kita bagi orang-orang di sekitar kita. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah renungan yang saya sampaikan hari ini. Kiranya menjadi berkat
bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.